Saya sangat mengapresiasi itu karena memang sangat keliru, ya sangat keliru kalau Pancasila itu diperingatkan itu seperti sekarang tanggal 1 Juni. Jadi kalau kita mau jujur, kita berbangsa bernegara, ya Pancasila itu sebetulnya 22 Juni itu 1945, karena itu hasil kesepakatan, ya hasil musyawarah baik dari panitia 9. Dan kalau kita mau jujur lagi, pada waktu kita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, sebenarnya itu mandatnya itu adalah mandat Piagam Jakarta, ya. Jadi ini kepada seluruh halayak di Nusantara ini harus jujur melihat kita bernegara dan berbangsa ini gitu, ya. Oleh karena itu pada tanggal 18 Agustus itu adalah sebuah kesepakatan, itu juga dengan jiwa besar dari para tokoh-tokoh, semua adalah dalam rangka untuk bagaimana kita bernegara ini berhimpun bersama-sama dengan semua kelompok dan golongan. Maka kita sangat merasa heran kalau ada pihak-pihak yang terus-menerus berusaha untuk melikuidasi ini gitu ya. Oleh karena itu kata-kata ketuhanan yang Maha Esa itu adalah kompromi terakhir, dan kemudian saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Ustadz Wahyudin tadi bahwa ya, Pancasila kita itu adalah dengan jiwa Piagam Jakarta yang dicetuskan dalam 5 Juli 1959. Nah, tapi persoalan saudara-saudara sekalian yang perlu kita ingat, kita berhadapan dengan sebuah situasi politik. Karena biar bagaimanapun siapa yang berkuasa itu sangat besar pengaruhnya. Nah, saya tidak ingin kita ini lengah di dalam mengikuti rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini yang jelas-jelas isinya itu betul-betul bertentangan dengan Pancasila itu sendiri. Ini sepertinya nurun seperti apa yang dikatakan oleh Ketua BPIP itu, profesor tersebut yang mengatakan bahwa musuh Pancasila itu agama. Ini saya kira sebuah pernyataan yang betul-betul mengkhianati apa yang menjadi spirit kita membangun bangsa ini. Nah, begitu juga kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29, itu kan tegas disebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi artinya apa? Dengan kata-kata negara itu, ya kita harus tahu yang disebut dengan negara itu kan jelas wilayahnya ada. Ya mulai dari Merauke sampai ke Sabang, itu wilayah. Ya, kemudian setiap yang namanya negara itu mesti ada undang-undangnya. Setiap negara itu mesti ada pemerintahnya. Jadi kalau negara berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, siapa yang melaksanakan, yang menyelenggarakan sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa itu ya, dia sekarang diwakili oleh pemerintah. Nah, pemerintah itu sekarang kita sudah sama-sama tahu ada parlemen di sana, ada DPR, ada semua institusi-institusi nasional yang kita akomodir dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu. Nah, oleh karena itu, saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini kalau kita tarik kepada sejarah, kita tarik dari nawaitu membangun bangsa ini, itu jelas-jelas sudah sangat bertentangan. Jadi kalau ada yang mengatakan ini tujuannya mulia, tidak. Ini tujuannya adalah akan menghancurkan kehidupan kita bernegara dan berbangsa. Oleh karena itu undang-undang ini harus dihentikan. Ya, di rancangan undang-undang harus dihentikan. Tidak ada manfaatnya untuk kita bernegara dan berbangsa karena dia menimbulkan konflik. Padahal kita merumuskan, kita sepakat dengan sila ketuhanan, sila kemanusiaan, sila persatuan, sila tentang perwakilan, ya, kerakyatan, dan sila keadilan sosial, itu dalam rangka menghimpun semua kekuatan kita berbangsa dari seluruh komponen yang ada. Nah, ketika dia diperas-peras, ya masa Pancasila menjadi alat pemeras? Ya, ini kan sesuatu yang kontradiksi, ya, dan itu berlawanan, ya. Pancasila menjadi Trisila, menjadi Ekasila, itu berarti melawan Pancasila itu sendiri. Ya, ini sebetulnya secara mindset ini makar sebetulnya, ya, makar konsep bernegara. Jadi saya ingin mengatakan bahwa saya berharap agar semua kita waspada, ya, bahwa undang-undang ini jangan dilanjutkan, ya.
undang-undang ini jangan dilanjutkan karena potensi konfliknya yang sangat besar. Nah, oleh karena itu saya ajak semua komponen bangsa, karena nuansa-nuansa pemanfaatan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini terhadap kemungkinan ya ada niat-niat untuk menghidupkan kembali partai-partai terlarang seperti PKI. Menurut saya ini ya sekali lagi saya ingin menegaskan, yang namanya PKI itu sudah tidak ada tempatnya lagi di bumi Nusantara Indonesia ini. Ya, jadi itu kepada semua kawan-kawan yang mencoba-coba untuk menyelusup di balik kata-kata sosionasionalisme, kemudian ketuhanan yang berkebudayaan. Jangan coba-coba menyelusup di situ, karena saya sangat paham yang namanya PKI itu sangat licik, ya. Jadi sangat licik, akan memanfaatkan semua kesempatan. Nah, oleh karena itu kepada Golkar, Nasdem, kemudian Partai Demokrat dan semua partai-partai politik itu sebaiknya itu dihentikan, karena itu tidak ada manfaatnya untuk kita bernegara dan berbangsa ini. Nah, jadi kata-kata negara berdasarkan ketuhanan itu kuncinya adalah pemerintah penyelenggaranya. Artinya apa? Indonesia ini tidak boleh ada sekularisme. Ya, jadi tidak boleh ada pemisahan antara urusan agama dengan urusan kenegaraan di Indonesia ini tidak boleh dipisah-pisahkan. Jadi kalau ada presiden mengatakan jangan kaitkan antara agama dengan politik, dia udah melawan Pancasila itu. Dia tidak boleh jadi pemimpin kalau begitu. Ya begitu. Oleh karena itu sekali lagi ya saya ingin katakan bahwa yang menyelenggarakan pemerintahan itu, negara itu adalah pemerintah. Nah, dialah yang harus mampu menerjemahkan bagaimana nilai-nilai ketuhanan itu dapat diterjemahkan dalam semua elemen perundang-undangan yang ada di Indonesia. Jadi kalau tadi saya mendengar dari Ustadz Irfan itu, ya memang betul kalau kita lihat sekarang ini, itu banyak yang bertentangan. Kenapa? Karena penyelenggara pemerintahan tidak pernah mencoba menarik apa yang diamanatkan oleh konstitusi kita terhadap undang-undang yang di bawahnya. Nah, tapi itu juga sangat tergantung pada kekuatan-kekuatan politik yang ada di parlemen. Nah, oleh karena itu saya ajaklah kepada kita semua bagaimana membangun kekuatan politik umat Islam ke depan agar supaya parlemen itu tidak tersia-sia dan tidak diisi oleh orang-orang yang tidak memahami amanat-amanat para pendiri republik ini. Nah, oleh karena itu juga untuk mengantisipasi semua kemungkinan-kemungkinan yang ada, ya karena hasil pemilu saja disahkan pada saat orang sedang tidur, ya jangan-jangan nanti undang-undang haluan ideologi Pancasila ini, walaupun misalnya presiden mengatakan bahwasanya pemerintah tidak ikut campur dalam hal itu, tapi begitu DPR mengesahkan, walaupun itu kemudian pemerintah mau tidak mau, ini kan keliru juga. Nah, oleh karena itu sebaiknya sekali lagi saya ajak semua komponen masyarakat untuk mendesak DPR, mendesak semua partai-partai politik, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini di stop, dihentikan, dan masukkan ke tong sampah. Jadi itulah ajakan saya kepada semuanya. Dan untuk mengantisipasi PKI ini, saya ajak semua komponen di Indonesia ini bentuk front anti komunis di seluruh tempat. Jadi kita jangan kasih kesempatan kepada mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.